Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelas H ingin menyelesaikan tugas tutorial MySQL. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama nama saya Bambang Sugiarto, NPM 240. Nama saya Syaukia bin Hafiz, NPM 217. Nama saya Aldi Hidayat, NPM 213. Nama saya Muhammad Afiji, MPM 214. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa perintah yang sudah dirancang di eh, Visual Visual. Studio. Di sini kita membuat database, yaitu database tugas Basdat. Ini ada beberapa tabel, ada tabel admin, Oh, ya. ada tabel barang, ada tabel kategori, ada tabel customer, ada tabel guestbooks, ada tabel order detail, tabel produk, tabel seller, tabel contoh, tabel wallet, tabel produk, tabel wishlist, dan tabel number. Selanjutnya kita kurang cek. Nah, selanjutnya kita ke tabel perintah. Dilanjutkan oleh Shauki. Baik, yang pertama di sini kita akan menampilkan menampilkan tipe data dan kolom pada tabel admin. Selanjutnya insert into to admin, first name, last name, values. Di sini kita akan menampilkan pada tabel admin nama pertama dan nama terakhir dengan isi Eko, Hendy, sampai Joko, Moro. Selanjutnya select from admin order by ID. Di sini kita akan menampilkan pada tabel admin dari urutan yang ID. Dan selanjutnya delete from admin where ID. Kita akan menghapus kolom kolom ID yang isinya ketiga. Selanjutnya insert into admin. Sini kita akan menambahkan pada tabel admin yaitu kolom dengan isinya Ruli dengan nama belakang Hidayat. Select class insert ID. Sini kita akan menampilkan ID ya yang terakhir. Selanjutnya show engines, kita akan menampilkan table engine, dan show table menampilkan table pada engine ya. Selanjutnya describe barang, sini kita akan menampilkan tipe data dan kolom pada table barang. Show create table barang. Auto table barang add column describe text, sini kita akan menambahkan kolom describe pada table barang. Auto table barang add column salah, sini kita akan menambahkan kolom salah pada tabel barang. Dan sini kita akan menghapus kolom salah pada tabel barang. Auto tabel barang modify nama varchar after description, sini kita akan mengubah kolom kolom nama kolom descript menjadi nama dengan tipe data varchar berjumlah 200. Selanjutnya auto tabel barang modif nama varchar first, sini kita akan mengubah nama menjadi tipe data varchar yang 200 pertama. Selanjutnya kita akan ID mengubah ID dengan tipe data integer yang not null, yang tidak dapat bernilai 0. Selanjutnya auto label barang modify nama varchar berjumlah 200 not null, kita akan mengubah kolom nama dengan tipe data varchar yang bernilai not null atau tidak dapat kosong. Selanjutnya show create table barang, sini kita akan menampilkan table barang. Auto table barang modify jumlah integer not null default 0. Sini kita akan mengubah kolom jumlah pada tabel barang dengan tipe data integer not null ya, apabila tidak diisi maka akan 0. Auto table barang harga modify integer not null default 0. Sini bersama kayak tadi. Auto table barang add waktu dibuat time insert into barang ID, sini kita akan menambahkan pada tabel barang ID nama dengan isian 1 dan apel.
kita akan menampilkan tabel barang, truncat barang. Sini kita akan menghapus isi-isi data pada tabel barang. Atau tables, kita akan menampilkan semua tabel pada database ini. Drop tabel barang, kita akan menghapus tabel barang. Describe kategori, kita akan menampilkan tipe data dan kolom pada tabel kategori. Kalau tabel produk, drop kolom kategori, sini kita akan menghapus kolom kategori pada tabel produk. Describe produk, sini kita akan menampilkan tipe data dan kolom pada tabel produk. Auto tabel produk, add kolom ID kategori varchar, sini kita akan menambahkan kolom ID kategori dengan tipe data varchar berjumlah 10 pada tabel produk. Auto tabel produk, add constant, sini kita akan menambahkan kondisi pada tabel produk dengan ID kategori sebagai foreign key-nya. Selanjutnya, show create table produk, ini kita akan menambahkan produk. Nah, kita akan menampilkan semua isi table pada produk. Select from kategori, kita akan menampilkan tabel kategori. Insert into kategori ID name, sini kita akan menambahkan ID dan nama pada tabel kategori. Update produk, set ID, sini kita akan menambahkan ID kategori dan mengaturnya menjadi C0001. Ya kan? Gitu ya. Update produk, set Ya, ID kategori sama kayak tadi. Update produk, ya select produk ID, product name, product from. Ya, di sini kita akan menggabungkan tabel kategori dengan tabel produk dengan apa tuh, dengan produk ID, product name, kategori sebagai ininya, sebagai primary key-nya. Itu dah. Select from kategori, sini kita akan menampilkan tabel kategori. Insert into kategori, sini kita akan menambahkan ID dan nama pada tabel kategori. Select from kategori inner join product. Nah, di sini kita akan menggabungkan tabel produk dan memasukkannya ke tabel kategori. Select ya, join left join, sini kita akan memasukkannya melalui sebuah kiri, dari sebuah kiri. Like join tabel produk, tabel kategori ke tabel produk ke kategori dari sebelah kanan. Select from kategori cross join produk, sini kita akan menggabungkan juga. Insert into number, nah kita akan menambahkan ID pada produk. Select number, nah di sini kita akan menampilkan menggabungkan dari beberapa tabel number, yaitu tabel number yang pertama dan tabel number kedua. Describe customer, kita akan menampilkan tipe data dan kolom pada tabel customer. Kalau tabel customer drop constant, sini kita akan menghapus kondisi pada tabel customer, yaitu email unique. Kalau tabel customer, sini kita akan menambahkan kembali kondisi email unique pada tabel customer. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan pada tabel customer email nama pertama dan nama terakhir. Selanjutnya select from customer, kita akan menampilkan tabel customer. Insert into customer, kita akan memasukkan isian pada tabel customer. Describe customer, kita akan menampilkan, yaitu select from customer, kita akan menampilkan tabel customer. Insert into Guestbook, kita akan memasukkan data-data email, title, dan konten pada tabel Guestbook. Bawah lagi. Select from Guestbook, menampilkan tabel Guestbook. Nah, di sini kita select email union, menggabungkan tabel unik dari Guestbook sama customer. Sama itu select Disney email customer wherein sini kita akan menampilkan, yaitu bawah di Disney email customer ya. Nah, kita akan menampilkan tipe data dan kolom pada table orders.
dan order details. Selanjutnya kepada Bambang dipersilahkan. Oke, yang pertama di sini ada alter table, yang dimana alter table itu kunci asing ke table order detail yang menghubungkan kolom ID produk dengan kolom ID pada table produk dan menggabungkan kolom ID order dengan kolom ID pada table order. Selanjutnya yang kedua ada show create table. Di situ kita akan menampilkan perintah yang digunakan untuk membuat struktur table pada order detail. Yang ketiga ada select from order. Di situ mengambil semua baris dari table order. Selanjutnya ada insert into value order, yang dimana menambahkan data ke tabel order dan order detail. Lanjut yang bawah. Ada insert into order detail, yang dimana menyisipkan catatan baru ke dalam table order dan order detail. Selanjutnya ada select from order detail. Di situ mengambil semua baris dari tabel order detail. Selanjutnya select yang melibatkan operasi join. Mengambil semua baris dari tabel order detail. Yang selanjutnya ada produk. Bentar. Oh ini. Menampilkan daftar tabel dalam database dan describe produk, memberikan informasi tentang struktur tabel produk. Insert into product, ada ID name, price, dan quality. Di situ mengambil data dari tabel produk untuk menampilkan berbagai kombinasi kolom. Selanjutnya ada select from product. Di situ juga menampilkan data dari si tabel produk tersebut. Terus ada insert into product, ada ID, name, description, price, quantity. Di situ menampilkan nilai-nilai atau values. Selanjutnya ada insert into product, ID, name, range, dan quality. Di situ menampilkan data yang bentar. Mana, Bang? Ini nih insert into product. Masukkan kita- value pada tabel Iya, pada tabel produk yang kolomnya itu kolom ID, kolom nama, kolom harga, dan kolom kuantitas. Nah ini untuk kolom ID, ini kolom. Lanjutin. Bang. Wah, habis zoomnya cuy. Habis. 5 menit lagi. Iya, Bisa, yuk ini bisa. dipercepat aja, dipercepat. di Bambang nih. Ayo, lanjut. Select ID, name, range, dan quality untuk menampilkan data-data tersebut dari kolom produk. Terus alter Describe. table. Nah. Ini gimana sih, Di? Lanjut aja, ini kan select itu untuk menampilkan, ini untuk menampilkan tabel produk, ini pada ini harga. Select from produk untuk menampilkan harga Nah, terus dari ini tabel harga. Oke. Terus select from product untuk menampilkan nama dari tabel nama. Terus describe untuk describe tadi apa? Menampilkan tipe data, menampilkan semikolon. tipe data dan beberapa kolom. Menampilkan tipe data dari kolom produk. Alter table produk. Gitu aja. Cepet amat, Udah. Di. Ini zoomnya soalnya 4 menit lagi. Delete from product, Delete itu menghapus
apa sih namanya, menghapus values yang ada di dalam tabel produk. Nah, Terus execute select ID as itu merupakan alias atau nama lain lah. Terus di sini ada select dari tabel produk. Select PID juga sama kayak yang di atas tadi. Terus insert into product. Di sini ada kategori ID, kategori, nama, range, sama quality. Sini menampilkan nilai atau values dari keseluruhan. Sini terus ada select from product, menampilkan quantity. Select from product menampilkan dari tabel kategori. Terus di sini select from product juga menampilkan makanan dan minuman. Select from ini menampilkan nama yang values-nya bakso. Terus di sini sama menampilkan value yang isinya ada ada rusuknya. usulnya. Yang 0. Di sini pokoknya yang di sini 0 lah. Yang 2 itu 0. Terus di sini menampilkan harga. Sini dah. Dan selanjutnya di sini order by kategori. Jadi si tabel kategori ini diurutkan. Selanjutnya ada select, ID, kategori, price, nama, from, tabel produk di order. Jadi diurutkan kategori ini ascending, harga ini descending. Ada select from product, order by, ID. Jadi ID-nya itu limitnya 5. Selanjutnya ada ini sama juga, limitnya 3. Dari tabel produk juga, ID-nya limitnya 0, 5 sampai 0. Selanjutnya ini 5 sampai 5 sama juga, ini 5 sampai 10, ini 5 sampai 11 sama juga ini juga. Nah, selanjutnya ada select listing kategori from product. Selanjutnya ini si ini tuh dikali, jadi si 10 10 10 kali nanti jadi kolom hasil. Selanjutnya ini jadi si harga ini diubah jadi nanti dia buat kolom lagi, kolom price in K di tabel produk. Jadi si misal 1000 jadi 1K. Selanjutnya ini select ID. Jadi si ID ini, si tabel ID ini dia kan punya harga. Nah, punya harga nanti dikasih lihat nilai costnya dari harga tersebut, nilai sinnya, nilai time-nya dari tabel produk. Selanjutnya ini menampilkan tabel produk yang isinya itu ada 3, yaitu ID, nama, dan harga, yang dimana si harga ini harus di atas 15.000. Selanjutnya ini select ID. Jadi di sini ditunjukin nama SIM-nya itu. Lower upper tuh kayak kapital kapital sama yang enggak kapital gitu. Selanjutnya ini. Nah, di sini ditunjukin si tahun sama si bulan pembuatan itunya makanannya tadi. Selanjutnya di sini dia kayak nampilin si kolom kategori yang dimana kalau misalnya makanan dia nanti hasilnya itu enak, kalau misalnya minuman dia nanti hasil di kolom kategorinya itu segar, kalau misalnya nggak ada di antara makanan atau minuman atau isinya nol nanti ditanya apa itu. Terus di sini nanti dia buat kolom lagi pada tabel produk, dia buat kolom baru yaitu kolom mahal tanda tanya. Nanti kalau misalnya harganya kurang dari 15.000 atau pas 15.000 maka harga di sini jadi murah. Kalau misalnya harganya di atas 20.000 atau
pas 20.000 maka hasilnya mahal. Kalau di atas 25.000 dia hasilnya mahal banget. Kalau di bawah 20 sama dengan 20.000 dia hasilnya mahal. Kalau di atas sama dengan 20.000 hasilnya mahal banget. Selanjutnya track ID. Kalau misalnya si ID nama 0 maka dia jadi ini kosong jadinya. Terus ini count itu untuk menghitung total. Ini max itu untuk menghitung total nilai harga paling mahal gitu. Terus selanjutnya ini untuk menampilkan produk termurah dari tabel produk, sama juga ini membuat tabel rata-rata harga dari tabel produk, nanti dibuat lagi tabel baru. Ini juga sum itu untuk menghitung nilai total dari stok pada tabel produk. Selanjutnya ini count ID. Nah, nanti dihitung nih si total produk ini berdasarkan kategorinya. Misal si kategorinya makanan dia ada totalnya ada 6. Sini sama nilai apa sih? Makanan itu paling tinggi harganya itu 25.000 gitu, minuman 15.000. Ini juga menampilkan nilai terkecil sesuai kategori, nilai rata-rata sesuai kategorinya, misal makanan, minuman atau lain-lain. Ini sum itu total stok pada makanan, minuman dan lain-lain sesuai kategorinya. Terus ini total total ID makanan. Ini menampilkan tabel produk. Yang ini kayak menginput pada tabel produk yang kolomnya itu ada ID, ada nama, ada kategori, ada harga, ada kuantitas. Yang value-nya itu ini ID, ini nama, jadi berurutan. Ini kategori, ini harga, dan ini kuantitas. Ini kita update harga jadi 1.000 pada ID si P0016. Nah, di sini alter table, add constraint, price check. Jadi di sini untuk mengecek harganya itu harus di atas 1.000. Kalau misalnya harganya nggak di atas 1.000, nanti dia nggak muncul tabel. Ini show create table produk. Nanti ini sama juga, ini sama kayak atas. Dia kayak memasukkan value. Lah, kok fokus? Nah ya, memasukkan value berdasarkan ID, nama, kategori, harga, dan kuantitas. Selanjutnya update produk. Di sini harganya itu 500. Jadi di sini ngubah harga 500 jadi 500 pada ID ini sama juga sama kayak tadi di show create table. Terus ini dia mencari namanya yang ayam. Kalau enggak deskripsinya itu yang ada ayamnya di tengah-tengahnya. Kalau ini juga. Nah, kalau ini tuh kayak dia wajib harus ada ayamnya dan tidak boleh ada yang ada isinya bakso, kan sini nggak ada tuh. Nah, kalau ini dia harus ada baksonya di tabel nama sini dan di deskripsinya juga. Nah, ini untuk deskripsi produk, biasa kolom nanti datanya dilihatin. Ini menampilkan tabel produk, isi tabel produk ini menginput seperti biasa mengurut ID, nama, kategori sama. Terus ini juga sama, menginput value pada kolom ID, nama, price, quantity pada tabel produk. Ini value-nya isinya sama harus ngurut juga. Terus ini select, ini harus menampilkan yang dimana harga itu harus lebih besar dari rata-rata pada tabel produk, yang menampilkan itu yang harganya di atas rata-rata. Yang tadi kan udah average. Selanjutnya ini select max for product. Jadi ini nilai harga maksimal pada tabel produk. Ini juga menampilkan tabel produk lagi. Ini select price from kategori join. Ini untuk join pada produk berdasarkan ID kategori. Yang kuncinya itu ID kategori dan ID pada tabel kategori dan produk. Selanjutnya ada update produk, set price. Jadi di sini kita mengubah harga yang terdapat pada ID. Ini X03. Ini drop, ini untuk menghapus. Ini drop table menghapus table. Deskripsi sales itu untuk menampilkan
tipe data dan kolom-kolom pada tabel seller. Selanjutnya ada show create table. Selanjutnya ada ini untuk menampilkan nama seller yang dimana tengahnya itu harus ada X dan nama keduanya itu harus ada X. Selanjutnya ini from seller di mana nama kedua itu harus ada X-nya. Selanjutnya di sini juga ada select seller from where. Ini sama juga yang kolom ke-1, kolom kedua dan kolom ketiga itu harus ada X-nya. Ini alter table seller drop index, nama indeks. Jadi di sini nama indeksnya dihapus. Selanjutnya start transaction. Dilanjutkan oleh HPG. Oke. Pertama di sini ada insert into guestbook, jadi menginputkan penulis berupa email, title, dan konten. Tulisnya contoh @gmail.com, contoh-contoh. Contoh 2 @gmail.com, contoh-contoh. Contoh 3 @gmail.com, contoh-contoh. Jadi, execute. Yang intro. Yang atas dulu. Ya, oke, selanjutnya ini untuk menampilkan tabelnya guestbook. Isinya itu apa aja. Kemudian execute commit, yaitu untuk menyimpan data yang sudah diinputkan. Dan start transaction, yaitu memulai transaksi baru. Kemudian delete from guestbook, untuk menghapus data dari isi dari tabel guestbook. Kemudian kita lihat lagi, select from guestbook, ini sudah kosong. Dan rollback ini untuk mengembalikan data kembali. Data-data yang sudah dihapus sebelumnya. Oke. Kemudian ada create user berupa echo dan memiliki hak akses ke localhost. Kemudian create user yang kedua, Kennedy. Dia memiliki akses ke semua host. Dan di sini untuk menghapus user echo dan juga menghapus user Kennedy. Nah, selanjutnya green select on belajar. Ini diganti dulu nama belajar MySQL-nya sama database yang lu bikin. Belajar MySQL ini kan nama database maksudnya. Sesuaiin dulu namanya. Ya, itu. Yang bawah juga. 3 itu. Ya. Oke, pertama grand select. Yang pertama dulu. Grand select on tugas Bastard. Ini untuk menampilkan hak akses apa aja yang didapatkan oleh Eko. Grand select yang atas tuh. Yang atas. Itu yang 716. Ya, itu. Execute 716. Nah, ini kan ditampilkan. Kemudian yang kedua grand select untuk user Kennedy. Yang ini. Ya. Kemudian ya, selanjutnya menampilkan kembali hak akses apa aja dari Eko dan Kennedy. Execute aja. Execute juga. Oke. Oke, selanjutnya ini untuk membuat password untuk user Eko dan juga password untuk user Kennedy. Oke. Selanjutnya kita insert into guestbook, menambahkan values baru berupa email, title, dan konten. Contoh gmail.com, hello. Oke. Selanjutnya kita memulai transaksi baru. Kita kembali tampilkan guestbook-nya. Oke, berikut. Oke, lanjut. Kemudian kita update guestbook-nya berupa di ID 9, di mana ID 9 titelnya kita ubah menjadi diubah oleh user 1. Kita commit, kita simpan, kemudian kita mulai transaksi baru. Kita lanjut membuka tabel products. Selanjutnya kita update from product berupa ID 001. Jadi ini untuk mengunci dulu ya, mengunci agar bisa di-update. Kemudian kita update product set quantity, di mana quantity yang ada pada ID P001 akan dikurangi 10. Kita commit. Oke, lanjut. Kita start transaction kembali.
kita select from product sesuai ID 001 dan 002, itu kembali ke mengunci, nggak bisa diupdate. Kemudian kita kunci tabel produk agar tidak bisa dibaca terlebih dahulu, dan update products. Kita buka kembali kunci dari tabelnya. Kemudian kita look tabels produk byte. Jadi sementara produk ini tidak bisa untuk ditulis data-data di dalamnya. Dan kita update products dan kita lihat execute kembali. Nah, di sini kembali lagi ya, quantity-nya jadi 100. Kita unlock jadi tabelnya. Kemudian kita unlock installer backup, jadi untuk membackup data-data. Kemudian kita unlock kembali. Kita start transaction baru. Kita lihat prompt tabelnya Facebook lagi. Oke. Kita update di ID 9. Kemudian kita commit. Kemudian transaksi baru, kita lihat tabel dari prompt produk kembali. Oke. Kita select from products, berada di P001 untuk diupdate. Kemudian kita update. Ya, kita commit, kita simpan yang sudah diupdate. Oke, kita mulai transaksi baru. Kembali ke P001 untuk update dan P002. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, execute log tables untuk tidak bisa dibaca lebih dahulu. Kita update dan kita unlock kembali. Oke, kita log tables produk untuk ditulis. Kita update kembali. Kita lihat prompt produk kembali. Oke, kita unlock tabelnya. Kita backup lagi. Kita ya lanjut. Kita melihat struktur dari tables wallet, apa aja tipe datanya dan kunci-kuncinya. Kemudian kita masukkan Polwes ke wallet dan kita pilih wallet kembali. Kemudian kita menggabungkan customer email dan juga white balance. Jadi setiap user berupa emailnya dan balance atau saldonya akan ditampilkan. Kemudian kita lanjut ke describe. Oke, wishlist berupa tipe data dan kunci-kuncinya. Kemudian kita show tabel wishlist. Tabel yaitu untuk menghapus kunci asing berupa FK wishlist. Kan kita kembali ke tabel wishlist, yaitu menambahkan kembali kunci asing berupa plugin kenya di produk dan bereferensi kepada ID di tabel produk. Oke, kemudian kita insert satu Polwes berupa ID produk dan deskripsinya, P001 makanan kesukaan. Kemudian kita input tulis lainnya. Kemudian kita lihat tabel wishlist. Oke. Kita delete prompt produk yang mempunyai ID PSX. Kemudian kita into. Kemudian kita lihat penggabungan dari tabel wishlist ID produk, tabel wishlist, dan tabel produk. Kemudian di sini kita lihat penggabungan dari WID, yaitu tidak lain atau alias dari ID wishlist, kemudian PID alias dari ID produk, PName alias dari produk name, dan deskripsi alias dari business description. Oke, sini join produk. Kemudian kita lihat deskripsi dari wishlist. Oke, kita atur tabel wishlist, kolom, ID customer. Jadi kita menambahkan kolom baru. Kita atur tabel wishlist, kita tambahkan kunci asing, dan kita lihat tabel customer. Select X from customer. Oke, kita update wishlist dengan customer baru, ID 1, di mana ID-nya adalah 1. Oke, sudah. Kita lihat kembali, sudah tertambahkan. Dan ini untuk menampilkan penggabungan dari tabel wishlist dan juga tabel customer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.